Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis topologi jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda, bisa menggunakan kabel dan nirkabel. Terlebih dahulu kita akan membahas topologi menggunakan media kabel. Contohnya yaitu topologi star. Nah, dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Kelebihan utama topologi star, jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, maka komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki koneksi kabel tersendiri. Kelemahan pada topologi star, jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer dari titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Selanjutnya, topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Nah, untuk saat sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan. Keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk mencegah masalah. Lalu kemudian untuk kelemahan dari topologi ring adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Lalu berikutnya, topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang. Tulang punggung ini dinamakan dengan kabel koaksial. Nah, kabel terhubung pada kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC yang juga dikenal sebagai konektor T. Kelebihan dari topologi bus adalah ia cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Lalu kemudian untuk kekurangan topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi jika komputer dilepas atau terminatornya longgar atau hilang, kemudian kabel akan hilang dan data akan terpantul kembali, dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal, dan jika ini terjadi maka aliran data akan terganggu. Lalu kemudian topologi mesh. Setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain pada jaringan ini. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi yang menangani kegagalan dengan sangat baik, ada 4 komputer dengan 3 koneksi di setiap komputer yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Nah, kemudian untuk keuntungan dari topologi mesh dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan
yang harus digunakan pada topologi mesh bisa mahal, jadi jarang digunakan pada jaringan lokal area network. Ada juga yang menggunakan terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh karena internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang dituju. Jadi, bahkan jika beberapa rute rusak, data akan dialirkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat mahal dan boros karena menggunakan topologi mesh. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas topologi dengan menggunakan media wireless. Salah satu contohnya adalah topologi wireless infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel. Sangat mirip dengan topologi star, semisal kita memiliki perangkat kabel seperti komputer yang terhubung secara fisik ke switch, dan kita juga memiliki akses point nirkabel yang juga terhubung dengan kabel ke switch yang sama, sehingga perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, ponsel, dan lain-lain dapat terhubung secara nirkabel ke jaringan. Karena akses point nirkabel bertindak sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Topologi infrastruktur tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel saja, bahkan kita dapat memiliki beberapa jalur akses nirkabel jika kita menginginkannya, hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Lalu kemudian ada topologi wireless ad hoc. Adalah topologi nirkabel yang sangat sederhana karena tidak mengandalkan infrastruktur apapun seperti kabel router server atau akses point nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc terhubung secara nirkabel ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer yang sederhana. Perangkat langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat seperti router, wifi, atau akses point. Dan karena mereka langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router. Setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat untuk jaringan nirkabel dengan cepat, atau perangkat dapat berbagi data tanpa perlu jaringan nirkabel yang ada. Lalu berikutnya topologi wireless mesh. Topologi ini mirip dengan topologi mesh kabel di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi topologi wireless mesh berhubungan secara nirkabel. Misalnya, kita ingin menggunakan beberapa akses point, semua kabel melewati gedung sehingga perangkat nirkabel yang berada di area berbeda dapat mengakses internet. Biasanya, kita akan memiliki modem yang membawa internet ke dalam gedung. Kemudian kita juga akan memiliki switch yang terhubung ke modem. Kemudian kita akan menghubungkan setiap akses point nirkabel dengan kabel ke switch. Jadi, dengan melakukan dengan cara ini membutuhkan kabel ekstra dan juga akan membutuhkan waktu ekstra untuk memasang kabel ke seluruh bangunan. Jadi ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Nah, untuk topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses point nirkabel akan berbicara dengan akses point nirkabel lainnya untuk membuat koneksi internet tanpa batas agar perangkat nirkabel dapat terhubung. Jadi dengan laptop ini di sini ingin mengakses internet, dia akan terhubung ke akses point nirkabel terdekat, dan kemudian akses point ini akan menyampaikan koneksi ke akses point berikutnya, dan kemudian yang berikutnya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke modem. Jadi tidak peduli akses point mana yang terhubung dengan kita akan tetap memiliki akses internet karena semua akses point berkomunikasi konstan satu sama lain dengan modem, dan bahkan jika satu atau lebih akses point akan gagal itu tidak masalah karena jalur lain akan mengukur rute data.
Jadi topologi nirkabel dapat diandalkan karena koneksi internet tersebar di banyak akses point nirkabel. Nah, jadi itu ya penjelasan tentang jenis-jenis topologi. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.